Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib di Staf LPK Cahayamu. Yaitu channel ini dibangun khusus membahas tentang majikan, eh, yayasan, pembantu rumah tangga, baby sister, dan pralansia. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau cara menjadi asisten rumah tangga yang baik atau menjadi PRT yang baik. Itu artinya ketika kita kerja di rumah majikan, tentu kita pengen berharap betah lama, terus respon majikan juga baik, dan ketika kita betah lama, majikan juga betah dengan kita, keluarga majikan betah dengan kita, itu berarti uang kita setiap bulan itu akan gajian dan lancar-lancar saja sampai masa waktu yang disepakati bersama. Artinya apa? Artinya contoh, kalau Anda bekerja setahun, kalau Anda udah bekerja dengan sebaik mungkin, maka Anda selama setahun itu Anda akan gajian. Mungkin 2,5 juta per bulan, atau 3 juta, atau bahkan 4 juta per bulan gitu. Nah, di sini tugas saya adalah membagikan tips atau tata cara atau standar yang harus dipunyai ketika ART pengen menjadi PRT yang baik. Nah, di sini yang pertama adalah ada beberapa kriterianya. Ya, jadi kriteria Anda masuk apa enggak itu. Kalau Anda mungkin nggak masuk, Anda harus perbaikin atau minimal mendekati, gitu kan. Yang pertama adalah rajin. Nomor satu itu rajin. Jadi yang diinginkan majikan dari PRT yang pertama kali adalah nomor satu rajin. Gitu. Rajin berarti apa? Mengerjakan semuanya. Contoh, kalau kita waktu kecil dulu dibilang kamu harus rajin belajar, itu artinya kamu harus mengerjakan tugas sekolah, baik itu PR, baik itu belajar gitu kan, apapun kamu kerjakan. Nah, di sini di rumah majikan, arti kata rajin berarti adalah kamu mengerjakan semua tugas atau job yang diberikan atau yang sudah tertulis atau yang ada di rumah itu sesuai yang telah kamu sepakati bersama majikan gitu. Jadi rajin artinya dikerjakan semuanya kan di sini. Jadi nggak pilah-pilah gitu artinya. Jadi rajin ya dikerjain, cuci piring ke pasar ya ke pasar gitu kan, belanja ya belanja gitu, apa dikerjain saja itu. Jadi semuanya dikerjakan. Yang kedua adalah yang diinginkan majikan dari pegawai rumah tangga atau asisten rumah tangga, yang kedua adalah yang paling penting adalah jujur. Jujur itu berarti adalah tidak bohong, tidak mencuri, tidak panjang tangan gitu kan. Jujur juga dalam kata-kata dan tindakannya gitu. Karena kenapa? Karena tentu di majikan, di rumah majikan itu adalah ada banyak barang-barang berharga. Nah, ketika majikan mau memasukkan orang asing atau orang luar di dirinya, itu berarti di rumahnya gitu kan, itu berarti dia menginginkan orang yang jujur. Soalnya kenapa? Akan repot kalau kita bersama orang yang tidak jujur di sini. Contoh begini, Anda dari daerah dimasukkan ke rumah bos, majikan orang kaya gitu kan, tentu banyak barang-barang berharga situ. Kalau Anda tidak jujur, pasti bosnya juga takut mau masukin Anda gitu kan. Karena di situ pasti ada barang-barang berharga. Anda ada duit sedikit diambil nanti. Ada barang bagus dikit dimasukin tas gitu. Ada apa sedikit diambil. Nah, itu akan merepotkan banget gitu kan. Makanya kriteria yang diminta majikan nomor 2 adalah pegawai yaitu harus jujur gitu kan. Yang ketiga adalah kriteria cara menjadi PRT yang baik. Yang ketiga itu artinya yang diinginkan majikan adalah yaitu sabar gitu kan. Sabar artinya apa? Sabar berarti adalah ketika Anda di rumah majikan, Anda menjalani semuanya dengan sabar. Sabar termasuk sabar ketika Anda dalam bekerja gitu kan. Sabar ketika Anda menghadapi permasalahan yang ada, baik dalam kepada bosnya, ibu majikan, atau bapaknya, atau mungkin anaknya, atau mungkin mbahnya, atau neneknya, atau kakeknya. Dan Anda harus apa? Anda harus menghadapi semuanya dengan sabar gitu kan. Sabar juga menjalani masa kontraknya, mungkin kontrak 6 bulan atau setahun gitu kan. Anda harus sabar di situ gitu kan. Karena kalau Anda nggak sabaran gitu, kerjanya nggak sabaran gitu, ngadepin orang nggak sabaran, dan emosi, Anda nggak cocok jadi pembantu rumah tangga gitu kan. Karena pembantu rumah tangga itu adalah mirip Anda melayani majikan Anda dari segi
job yang diberikan gitu kan. Tentu Anda harus sabar gitu kan di sini. Yang keempat, yang diinginkan majikan dari PRT-nya adalah sopan santun gitu kan. Sopan santun di sini yaitu attitude Anda atau sikap Anda. Itu kan sebenarnya sopan santun ini Anda ngomongnya nggak latah, nggak ceroboh, nggak kasar gitu kan, baik kepada anaknya atau kepada mbaknya atau kepada keluarganya gitu kan. Karena di rumah itu kan keluarga itu majikan tentu kan nggak sendirian, dia ada beberapa orang sebenarnya. Semuanya Anda harus ramah, sopan santun dan banyak senyum itu. Tentu bahasa standarnya tentu Anda juga udah mengerti. Ramah itu bagaimana sih itu? Ramah itu ya Anda menghadapi orang dengan senyum rendah hati, itu udah termasuk kategori ramah kan. Ramah juga terhadap tetangga kanan kirinya gitu. Ramah juga terhadap orang-orang yang bertamu di keluarga itu artinya juga ramah gitu. Tentu itu juga diinginkan majikan. Yang kelima adalah yang diinginkan majikan dari seorang pembantu rumah tangga adalah ikhlas gitu kan. Kerjanya harus ikhlas, itu artinya ketika Anda bekerja dengan sepenuh jiwa raga Anda. Artinya ketika Anda di rumah bos, di rumah majikan, badan Anda di situ, nyawa Anda juga di situ, rohnya juga di situ gitu. Bukan Anda kerja di rumah majikan, di bos tuh kan, badannya nyuci piring segala macam, tapi rohnya di kampung gitu kan. Ingat ini, ingat itu. Nah, itu nanti hasilnya nggak maksimal dan pasti kelihatan gitu kan. Orang-orang yang bekerja tidak sepenuh hati pasti akan kelihatan gitu kan. Nah, itu artinya kerja dengan ikhlas gitu. Jadi ketika kita menjalani profesi kita sebagai pembantu rumah tangga ya kita ikhlas gitu. Ini bagian dari profesi saya. Saya bekerja, saya dapat uang saya kirimkan tiap bulan ke keluarga saya, anak saya di kampung atau bapak ibu saya di kampung, berarti itu udah ikhlas gitu. Ketika kita siap terima gajinya, ya kita ikhlas dengan kerjanya kayak gitu. Nomor 6 adalah kriteria yang diinginkan majikan yang dari nomor 6 adalah yaitu disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu ini yang bagus adalah Anda begitu masuk di rumah majikan, Anda bikin job desk-nya atau jadwal harian Anda apa gitu. Contoh kalau Anda jam 5 pagi Anda harus bangun, tulis dulu itu kan, dan dicocokkan dengan majikannya maunya bagaimana gitu kan. Karena setiap majikan pengennya berbeda-beda gitu kan. Tapi secara standar umumnya bagusnya ditulis. Jadi jadwal hariannya apa. Contoh jam 5 bangun, Anda udah bangun pagi. Contoh Anda harus ke pasar dulu atau belanja dulu atau nyuci piring dulu atau ngepel dulu atau bersih-bersihin rumah dulu. Anda harus tulis dulu. Jam siang Anda ngapain, jam 12 atau jam istirahatnya jam berapa, jam tidurnya malam jam berapa, selesai kerja berapa, Anda harus tulis dulu. Nah, itu yang lebih bagus. Karena ketika jadwal Anda teratur, tepat waktu gitu kan, artinya Anda punya waktu kerja yang pas, Anda juga punya waktu istirahat yang tepat gitu, sehingga energi Anda nggak terkuras habis gitu kan. Yang ketujuh adalah kriteria PRT yang diinginkan majikan nomor 7 adalah yaitu inisiatif gitu kan, atau cerdas juga masuk ya kan. Artinya bagaimana? Artinya gitu, nggak semuanya melulu harus disuruh majikan gitu kan. Jadi Anda harus inisiatif. Inisiatif dalam arti apa? Inisiatif untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembantu itu sendiri gitu. Contoh kalau tahu ada kotor ya disapu langsung gitu kan. Tahu belanjanya habis ya mungkin Anda langsung inisiatif tanya ke bos gitu kan. Bos belanjanya ini habis gitu kan. Atau inisiatif hal-hal, contoh ada seumpama di halaman rumah kotor gitu kan, inisiatif gitu, bersihin mungkin. Atau yang nggak bisa Anda lakukan, Anda lapor bos gitu. Kalau Anda lihat hal-hal yang nggak beres di rumah Anda gitu kan, sekiranya itu membahayakan rumah, Anda inisiatif lapor. Nah, itu tandanya Anda punya inisiatif untuk rumah itu. So, jadi saya rasa itu aja. Jadi demikian adalah 10 atau 7 ya, 7 nggak 10 ya, 7 tip yang diinginkan majikan dari seorang pegawai rumah tangga. Tentu bila Anda menjalankan ke-7 dari tip ini gitu kan, Anda akan membawa manfaat buat Anda gitu kan. Anda kerjanya lancar, majikan senang gitu kan, Anda tiap bulan bisa kirim uang ke rumah Anda. Tentu kalau majikan senang dengan kinerja Anda gitu kan, tentu masalah naik gaji dan bonus gitu kan, atau hal-hal yang tambahan buat Anda tentu akan lebih mudah diberikan. Jadi itu aja dari saya gitu kan. Apabila tip ini bermanfaat bisa di like gitu kan. Dan kalau ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Sekian, terima kasih.